Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya anggota Pelkat PKLU GPIB. Pada tahun 2022 dan 2023, kita akan melaksanakan kegiatan program kerja anggaran untuk khusus di bidang TPG, yakni Hari Ulang Tahun Pelkat PKLU di bulan Oktober. Dalam rangka kita mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU tersebut, maka ada sejumlah hal yang akan dilakukan. Berkaitan dengan tema GPIB tahun 2022-2023, yakni tentang sinergi intergenerasional, yakni mengoptimalkan sinergi intergenerasional GPIB dengan mengembangkan kepemimpinan misioner dalam konteks budaya digital. Inilah yang menjadi tema untuk kemudian dapat direalisasikan dalam berbagai kegiatan secara khusus dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB. Mengapa demikian? Gereja harus menghadapi tantangan zamannya dan tentu saja harus menyikapi tentang hal ini. Oleh karenanya, bagaimana semua hal bisa dapat tercapai apabila kita dapat bergandengan tangan satu sama lainnya. Oleh karenanya, hal yang berkaitan dengan sinergi intergenerasional ini menjadi penting pada pelaksanaannya. Kegiatan PKLU tidak bisa berjalan sendiri tanpa juga kategori yang lainnya. Oleh karenanya kita harus dapat bersinergi satu sama lainnya, dengan demikian dapat tercapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, bagaimana warga jemaat khususnya PKLU dapat memikirkan hal yang menyangkut aplikasi atau hal-hal yang menyangkut digitalisasi. Tentunya para lansia juga diharapkan mampu untuk dapat menyeimbangkan atau juga menyesuaikan diri di dalam perkembangan zaman, khususnya mengenai digitalisasi. Demikian juga kiranya itu menjadi bagian dari proses persiapan untuk pelaksanaan kegiatan PKLU. Dan pada tahun ini rencananya tema yang akan diangkat adalah lansia berprestasi. Dan ini yang menjadi hal di mana tujuan yang diharapkan pada tahun ini adalah agar supaya para lansia kita juga dapat mulai mengembangkan diri, menyesuaikan diri, dan mewariskan sebenarnya potensi-potensi yang pernah dimilikinya atau yang pernah prestasi-prestasi yang pernah didapatkannya, supaya di dalam perjalanan ke depannya mewarisi hal ini kepada generasi yang lebih muda. Demikian. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan lansia berprestasi adalah yang pertama, mendorong pengembangan diri usia lanjut agar terus dapat berkarya dan berbuah sebagaimana Alkitab katakan di Mazmur 92 ayat 15, bagi kemuliaan namanya. Yang kedua adalah menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan keteladanan bagi sesama, terutama usia lanjut di GPIB ini. Yang ketiga adalah menemukan atau mencari sosok lanjut usia yang telah mengabdikan diri dalam berbagai bentuk karya, sastra, atau prestasi yang telah memberikan dampak positif dan yang bermakna bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Dan yang keempat adalah memberikan apresiasi dan penghargaan bagi para lanjut usia yang layak untuk mengemban lansia yang berprestasi.
Kalau kita berbicara mengenai kriteria, kita lihat dulu latar belakangnya. Pertama, orang kebanyakan menganggap bahwa para lansia sebenarnya dari segi fisik, psikis, emosi, apalagi bicara ekonomi, itu dianggap sangat-sangat sudah berkurang jauh. Namun demikian, kita Dewan PKLU GPB mengajak semua para lansia, kita buktikan bahwa para lansia yang terutama yang punya prestasi, seperti yang dikatakan Ibu Susi, mengambil bagian untuk kita bersama-sama menunjukkan karya kita mampu melakukan yang terbaik. Semua lansia sejak usia 60 tahun ke atas itu bisa ikut dalam lansia berprestasi ini. Nah, hanya saja tentunya ada kriteria. Kriteria itu yang pertama, yang utama sebenarnya adalah karyanya sendiri, karya atau kreasinya sendiri, kreasi di berbagai cakupan bidang kemasyarakatan bisa. Apakah itu bidang pendidikan, bidang lingkungan hidup, bidang pertanian, perkebunan, ya, bidang mungkin bidang-bidang kerajinan tangan dan sebagainya, itu bisa saja, ya, bisa diikuti. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentunya karya ini atau kreasi diciptakan oleh seorang lansia, dia harus memiliki dampak positif bagi lingkungannya, bagi masyarakat sekitar. Jadi ini yang membedakan. Jadi kalau kita bicara prestasi, adalah karya atau kreasi dari lansia tersebut, tetapi juga dia memiliki dampak positif. Ya, barangkali dia juga memang lansia itu berkeinginan melakukan sesuatu, do something untuk manfaat orang lain. Nah, ini sebenarnya esensinya. Ya, jadi itu sama-sama ada karya dan ada dampak positif bagi lingkungan di mana dia berada. Ya, itu yang kedua. Dan ketiga, tentunya kriterianya dia karyanya itu sendiri. Walaupun nanti dalam menyusun nanti hasil karya itu bisa saja dibantu oleh orang lain, tapi kreasinya itu karyanya itu sendiri adalah karya dari lansia itu sendiri, ya, bukan karya bersama, ya. Dan kriteria berikutnya adalah bahwa karya yang dibuat ini tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial, ya, tidak dimaksudkan bahwa nanti ada juga yang memanfaatkan untuk komersial nantinya. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, dan yang terakhir sebenarnya yang juga memang perlu diketahui bahwa sejalan dengan dia bukan dari tujuan komersial, ada karya-karya kreasi yang memang tidak dimaksudkan dicakup di dalam pemilihan lansia berprestasi ini. Yang pasti adalah umur harus di atas 60 tahun. Jadi untuk lansia yang akan mengikuti acara ini, karyanya beliau harus sesudah beliau umur 60 tahun. Itu pertama. Jadi yang kedua harus anggota GPB, lansia GPB. Dan ini juga akan tentunya ditunjang oleh baik itu ketua PKLU GPB setempat atau PHM Majelis Jemaat yang akan memberi dukungan. Kalau perlu memberi keterangan bahwa benar-benar yang bersangkutan adalah anggota GPB, PKLU GPB. Yang ketiga, jadi dia diusulkan. Tadi Pak Adolf sudah katakan, pada waktu dia menyusun naskah itu bisa dibantu oleh orang yang ada di sekitar, baik itu oleh
pengurus PKLU yang lain atau anggota PKLU yang lain, bahkan mungkin oleh majelis jemaat atau para pendeta di tempat bisa membantu, terutama untuk orang-orang yang sulit untuk membuat naskah. Dan itu harus diikuti dengan menulis naskah. Naskahnya sederhana, tapi menyatakan bahwa itu adalah karya dia dan kapan itu dikerjakannya. Ya, artinya untuk membuktikan karyanya dia harus menyusun suatu cerita atau kita namakan naskah. Ya, tentunya kita tidak berpikir naskah akademis, ya, tapi suatu naskah. Nah, ini bisa dibantu oleh siapa saja yang bisa menolong, membantu yang ibu atau bapak lansia ini, ya. Naskah itu harus berisi beberapa hal penting tentu. Selain berisikan karyanya, jadi bentuknya, cirinya, karya itu sendiri, ya. Tapi juga tentunya didahului dengan suatu inisiatif atau motivasi yang mungkin dimiliki oleh lansia yang bersangkutan. Misalnya, saya ambil contoh tadi, ada seorang ibu lansia yang melihat situasi lingkungannya, dia ingin berbuat sesuatu, do something, tetapi untuk dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Itu bisa dicerita di dalam naskah, ya. Nah, itu bagus sekali, baik sekali. Ya. Itu contoh. Nah, jadi naskah tadi saya katakan harus memuat tentu semua cerita mengenai karyanya, cirinya, bagaimana bentuknya dan sebagainya. Jadi kita mengetahui itu karya secara benar, secara baik. Untuk mendukung karya dia, karena ini kita dalam suatu pemilihan, ya, memilih lima lansia yang berprestasi, dia harus memberikan suatu informasi yang cukup lengkap. Artinya begini, selain naskahnya, sangat disarankan dia juga menyertakan dukungan-dukungan melalui video, foto-foto, ya, atau bukti-bukti lain, informasi-informasi lain. Kalau dia dalam lingkungan suatu RT atau RW, tentu mungkin dukungan dari penerima manfaat. Jadi ada testimoni dari penerima manfaat terutama, ya. Dan kalau perlu juga dari ini setempat, barangkali dari kepala desanya yang ikut juga mendukung, ya. Jadi ada otoritas tempat juga yang menyaksikan itu semua, bagaimana manfaat yang bisa dihasilkan oleh karya itu. Jadi ini kurang lebih yang dalam naskah yang disebutkan Pak Tommy tadi, ya, naskah yang dibuat, ya. Jadi yang kriteria terakhir ini adalah karya atau kreasi itu tentunya tidak termasuk karya atau kreasi yang sudah melalui jalur-jalur tertentu, misalnya jalur formal. Misalnya saya ambil contoh, kalau karya atau kreasi itu sudah didaftarkan di lembaga yang resmi menerima pendaftaran karya, hasil karya. Misalnya di Direktorat Paten atau hak cipta, dia sudah jalur tersendiri, itu jalur formal, ya, atau dalam proses pendaftaran, ya. Jadi kita tidak mencakup di situ. Juga jalur formal lain, misalnya bidang pendidikan. Jadi tentunya kita tidak masukkan di sini, misalnya lansia, walaupun lansia, tapi menempuh pendidikan sampai S3, ya, sebab bisa saja ada lansia yang bisa berprestasi sampai menempuh S3 di usia 60-an atau 70-an. Nah, di sini kita tidak maksudkan termasuk di dalam pengertian karya atau kreasi ini, tidak, ya. Termasuk juga mungkin S3 di bidang teologi, ya. Itu sudah jalur pendidikan, ya, walaupun pendidikan agama. Itu tidak dimaksudkan untuk mencakup itu. Termasuk mungkin juga misalnya saya ambil contoh
ada yang menemukan ramuan-ramuan, ya, ramuan herbal, tapi sudah mendaftar di Badan POM misalnya. Itu tidak dimaksudkan untuk dimasukkan di sini. Jadi ini sebenarnya kita menjangkau lansia dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dia menciptakan sesuatu, kreasi sesuatu, kemudian karya itu dinikmati, dimanfaatkan, ya, untuk banyak orang, ya, banyak orang yang akan menerima manfaat itu. Nah, itu sebenarnya esensi daripada lansia berprestasi. Yaitu satu persyaratan kami berikan untuk tim juri adalah tentunya orang atau lembaga yang tentunya memberikan dukungan untuk kami PKLU melaksanakan ini. Contohnya kita akan memilih dari Majelis Sunada, ya, yang memberikan dukungan sehingga beliau tahu proposal kita, beliau tahu persyaratannya, beliau tahu. Salah satu tim juri yang betul-betul memberikan dukungan. Yang kedua, tentunya kami mengharapkan dari media, lembaga atau orang tertentu yang berhubungan dengan media yang membantu kami mengerti untuk menyebarkan atau memberikan dukungan apapun kepada, baik kepada PKLU setempat atau kepada PKLU dimanapun, bagi peserta, semua persyaratan media yang langsung berhubungan dengan kami Dewan PKLU GPB. Itu kedua. Dan yang ketiga tentunya orang atau lembaga yang berkepentingan, yang tahu persis bagaimana menilai secara tidak terikat dengan siapapun, bahwa apa yang dikerjakan oleh peserta lansia ini benar-benar itu mempunyai pengaruh dan hasil yang baik pada orang sekitar. Tadi Pak Adolf bilang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar yang mengerjakannya. Juri ketiga ini adalah orang yang memang memahami lansia itu, memahami hakikat dan karakteristik lansia, ya, yang tentunya karakteristik ini atau hakikat lansia ini terkait dengan apa ya, well-being dari seorang lansia, ya. Nah, ini ada 4 dimensinya. Dimensi spiritual, iman, ada dimensi fisiknya, physical, ada dimensi mental psikis, dan ada dimensi sosial. Nah, ini kondisi atau karakteristik lansia ini itu sebaiknya ada diwakili oleh seorang juri. Nah, juri inilah yang memahami ini, dan juga kalau bisa juga aktif di dalam meningkatkan, ya, lansia ini sehingga menjadi seorang lansia yang berkualitas, ya. Dengan 4 dimensi tadi dia menjadi suatu lansia yang berkualitas. Kami tentunya memilih 5 penghargaan atau 5 pemenang yang akan kami berikan penghargaan. Penghargaan pertama tentunya sebagai ungkapan terima kasih kami, mamanya kita berikan ada dalam bentuk uang, ya. Kemudian yang kedua untuk 5 pemenang itu, jadi kami tidak memberikan juara 1, 2, 3, 4, 5, tapi 5 pemenang. Kami anggap itu yang terbaik yang dipilih oleh juri. Tentunya juri yang benar-benar punya kompetensi. Kemudian selain uang, tentunya kalau Tuhan berkenan, kami sangat berharap para peserta ini mungkin kami bisa ajak ke Jakarta. Ke Jakarta mengikuti ibadah raya pada saat bersamaan dengan ulang tahun PKLU GPB pada tanggal 12 Oktober tahun ini 2022, ulang tahun yang ke-12. Nah, tentunya
pemenang itu tentunya kami sadari tidak mungkin karena ini faktor lansia, jadi akan didampingi dengan satu orang, siapapun dia bisa dampingi. Jadi dan tentunya apakah itu dalam plakat atau trofi nanti akan kami siapkan. Majelis Sinode GPIB bersama dengan Dewan Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB dengan ini mengajak seluruh pengurus Pelkat PKLU termasuk juga bersinergi dengan majelis jemaat di masing-masing jemaat untuk turut bersama-sama merayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-12 pada tanggal 12 Oktober tahun 2022 ini. Kiranya semua kegiatan program yang sudah kita dengar tadi dapat didukung dan menggerakkan juga seluruh anggota Pelkat PKLU-nya agar supaya dapat berpartisipasi. Dengan demikian kerjasama dari masing-masing jemaat dan juga kerjasama dari masing-masing Pelkat yang ada yang tentu saja berdasarkan tema kita bersinergi intergenerasional ini dapat terwujud dan pada akhirnya segala sesuatu yang telah dipersiapkan dapat dipersembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU dengan ibadah serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB, kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPIB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi. Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan lansia berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati. PKLU Tetap semangat, pelayanan segar dan Hijau.